Halo guys, kali ini saya akan membahas topik yang sangat cocok bagi kalian yang sering scroll TikTok tapi nggak tahu peraturan yang ada di dalam aplikasi tersebut. TikTok merupakan salah satu aplikasi yang sangat populer belakangan ini. Aplikasi yang berisi video durasi pendek ini dirasa lebih menarik dan menghibur. Pencipta aplikasi TikTok adalah Zhang Yiming yang lahir di Cina pada tanggal 1 April 1983, lulusan dari Universitas Nankai dengan jurusan Software Engineering. Yiming memulai perjuangannya dengan mendirikan perusahaan di bidang teknologi bernama ByteDance pada bulan Maret 2012. Lewat perusahaan inilah dia kemudian mengembangkan dan merilis TikTok pada bulan September 2016. Nah, dulunya aplikasi TikTok ini bernama Douyin dan hanya digunakan khusus di negara Cina. Pada awal perilisannya, Yimin meminta karyawannya sendiri untuk membuat video di aplikasi Douyin. Dia juga aktif mendengarkan kompetisi demi mengumpulkan banyak like dari video yang telah diunggah. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja, tepatnya di tahun 2017, Douyin memiliki 100 juta pengguna dan sudah mencapai 1 miliar tayangan setiap harinya. Popularitas ini yang kian menanjak membuat perusahaan ByteDance melakukan perluasan ke luar Cina dengan berganti nama menjadi TikTok. Perubahan nama ini dimaksudkan agar mudah diingat dan menarik perhatian masyarakat dunia. Hasilnya sangat luar biasa. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh sebuah lembaga bernama Sensor Tower, pada kuartal 3 tahun 2021, TikTok berada urutan pertama dalam aplikasi yang paling banyak diunduh di dunia. Capaian TikTok ini terasa istimewa karena berhasil melewati capaian aplikasi-aplikasi populer lainnya. Di mana TikTok adalah aplikasi non-game yang juga menempati urutan pertama dari sisi pendapatan. Kesuksesan TikTok pun berdampak positif bagi ByteDance, terutama Zhang Yiming secara personal. Menurut data Forbes pada Oktober 2021 saat ini, ia menjadi orang terkaya nomor 2 di daratan Cina. Lantas sebenarnya apa sih yang membuat TikTok ini meraih kesuksesan? Yang pertama, TikTok menawarkan hiburan yang sangat beragam. Ketika membuka TikTok, kita akan menemukan banyak sekali konten yang beragam. Tak melulu konten hiburan. Saat ini banyak konten-konten berarti yang dikemas melalui informasi yang menarik secara singkat, padat, dan jelas. Kreator TikTok makin hari makin kreatif. Ditunjang dengan user friendly, kemudian editing video, dan banyaknya fitur edit video yang menyesuaikan dengan momen-momen penting, ditambah partisipasi user TikTok yang begitu bersemangat ketika ada tantangan ataupun hal-hal baru dari aplikasi ini. Kedua, TikTok sigap dan bergerak cepat dengan berhasil mengaku sisi pesaingnya yaitu Musical.ly. Ketika TikTok sedang naik-naiknya di Amerika Serikat, ternyata ada aplikasi serupa bernama Musical.ly. Aplikasi ini fokus pada konten lip sync berdurasi 15 detik. Ketiga, TikTok mampu bertahan walau banyak ditentang. Pro dan kontra selalu menghampiri aplikasi TikTok. Aplikasi ini banyak ditentang di berbagai negara. TikTok sendiri pernah ditolak di negara kita, Indonesia. Pada awalnya banyak orang yang tidak menyetujui keberadaan aplikasi TikTok ini karena adanya konten berbau negatif dan pengaturan umur pengguna yang terlalu dini digunakan di Indonesia. Pihak pemerintah sendiri mendapat hampir di keribuan laporan negatif sehingga pada tanggal 3 Juli 2018 Kominfo secara resmi memblokir TikTok dari Indonesia. Lihat, TikTok pun dengan tanggap langsung merespon pemblokiran aplikasinya. Mereka datang ke Indonesia bernegosiasi untuk menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh pihak pemerintah dengan mengubah peraturan umur yang awalnya 12 tahun menjadi 18 tahun. Lalu TikTok juga berkomitmen untuk menghapus konten-konten negatif yang ada di dalam aplikasi tersebut. Akhirnya pemblokiran TikTok pun dibuka. Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang kemudian menggunakan TikTok secara bijak sebagai sarana hiburan, berbisnis maupun pembagian video-video edukasi.
Jati TikTok sekarang ini membuat peraturan baru khusus pengguna TikTok usia di bawah 18 tahun karena ini sudah berlaku di bulan Januari tahun 2021. Di sini aku sudah masuk di www.tiktok.com. Jadi sini kita ke menu topik lalu scroll ke bawah. Nah, sampai ketemu di pengaturan akun dan privasi, lalu pergi ke pengaturan privasi akun dan scroll ke bawah pilih pengaturan dan keamanan remaja. Dan kita bisa melihat ini bahwa akun akan di default privat jika pengguna masih berusia di bawah 16 tahun dong. Tapi bisa di public jika pengguna sudah berusia 16 tahun ke atas. Nah, di bawahnya lagi ada menyarankan akun Anda kepada orang lain. Pada usia di bawah 18 tahun ke bawah, kontrol diatur ke nonaktif, dan pada usia 18 tahun ke atas, kontrol diatur ke aktif. Lalu pada penggunaan video TikTok pada usia 16 tahun ke bawah, kontrol ini diatur ke nonaktif. Dan pada usia 16 tahun ke atas, kontrol masih diatur ke nonaktif. Tapi jika kita mengizinkan bahwa video kita boleh diunduh oleh orang lain di TikTok, nah kita bisa merubah ke kontrol aktif. Dan sebenarnya masih banyak sih pengaturan privasi lainnya seperti ini. Siapa yang dapat mengirim Anda pesan langsung, siapa yang dapat membuat duet dengan video Anda, siapa yang dapat membuat stitch video Anda dengan video Anda gitu. Terus ada juga pengaturan yang terakhir, siapa yang dapat berkomentar di video Anda. Nah, terus di sini ditetapkan menjadi teman, artinya hanya pengguna yang mengikuti Anda. Jadi untuk pengguna di bawah 16 tahun, hanya teman yang bisa berkomentar yang saling mengikuti akun TikTok. Mereka yang membuat video di TikTok tidak bisa berkomentar kecuali yang saling mengikutinya.